Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, selain kita menjalankan rukun-rukunnya, selain kita menjaga rukun-rukun agar senantiasa terpenuhi, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, serta berusaha mengoptimalkan ibadah-ibadah sunnah, ada poin berikutnya yang juga perlu kita perhatikan dengan baik, yaitu bagaimana kita menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan maupun perbuatan dusta, keburukan atau bahkan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan jenis puasa yang seperti ini. Tidak butuh dengan puasa yang seperti ini. Artinya ia hanya meninggalkan makan dan minum saja. Karena kemaksiatan dilakukan oleh seorang hamba ketika ia sedang dalam keadaan berpuasa, hal itu bisa menjadi sebab berkurangnya atau bahkan hilangnya pahala puasa. Sebagaimana di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Bisa jadi ada orang yang berpuasa, akan tetapi ia hanya mendapatkan bagian lapar dan dahaganya saja dari puasanya, sementara pahalanya ia tidak dapat. Hal ini disebabkan karena orang tersebut belum mampu menjaga lisannya, matanya, ataupun juga perilakunya dari kemaksiatan. Sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruk." Andaikan engkau berpuasa atau ketika engkau sedang dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya engkau menjaga pendengaran dan penglihatanmu, tentu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lisanuka 'anil ghibati wan namimah, sebagaimana engkau juga selayaknya menjaga lisanmu dari menggunjing orang lain, adu domba, atau perkataan-perkataan buruk yang lain. Wada'adzal jar, dan juga seharusnya engkau menghindarkan diri dari mengganggu orang lain. Waliyakun 'alaika as-sakinah wal waqar, dan hendaknya engkau senantiasa berada dalam kondisi yang tenang. Wala yakun yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan sampai kondisimu ketika engkau berpuasa di bulan Ramadan itu sama dengan kondisimu ketika engkau tidak dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, artinya di hari-hari biasa ketika tidak berpuasa. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang berpuasa dengan puasa yang baik atau sempurna adalah seseorang yang tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi juga menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga substansi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang pensyariatan puasa itu bisa kemudian juga terwujudkan dalam ibadah puasa yang seperti itu, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, serta taufik kepada kita agar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah.
Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan, yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.